Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini eh, saya akan jelaskan materi fotografi ya tentang shutter speed, ISO, kemudian aperture. Kalau shutter speed ini kecepatan ya, kecepatan kamera yang menangkap objek. Satuannya waktu ini. Seper berapa second gitu ya. Kemudian ISO ini ukuran besarnya apa ya, pixel ya. Kalau di apa namanya, di ukuran digital itu ya. Kemudian aperture ini juga kita kenal dengan diafragma, kodenya itu F ya. Nah, semakin masyarakat dewasa ini mengenal fotografi ya, fotografi itu tidak lagi sesuatu hal yang dibutuhkan apa namanya, pengetahuan yang begitu sulit ya. Sebelumnya fotografi itu menjadi sulit karena keterbatasan alat juga gitu. Nah, sekarang fotografi itu sudah menjadi kebutuhan pada setiap manusia ya, karena setiap manusia sekarang sudah menggunakan smartphone. Nah, dalam smartphone itu juga sudah ada fitur-fitur kameranya gitu. Jadi setiap orang sekarang mendadak bisa menjadi seorang fotografer gitu. Nah, tinggal bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada pada kamera smartphone itu yang kadang-kadang tidak semua orang tahu. Mereka hanya menggunakannya sesuai dengan settingan pabrik ya, yang sudah ada ya sudah itu saja digunakan tanpa tahu bagaimana cara mengoptimalkannya. Nah, disinilah saya ingin menjelaskan kepada teman-teman yang baru pertama kali mengenal fotografi, dalam hal ini menggunakan pesawat atau alat berupa smartphone ya. Oke, ada shutter ini kecepatan ya, speed, kecepatan. Seberapa cepat kamera itu bisa menangkap objek. ISO tadi sudah, begitu juga diafragma. Nanti secara detail ya ke belakang kita ikuti sama-sama. Nah, dalam pengetahuan fotografi ada 3 hal yang sangat mendasar ya. Kalau teman-teman sudah menguasai 3 hal ini teman-teman bisa dianggap menguasai dunia fotografi. Dalam fotografi itu kita kenal ada the exposure triangle ya, segitiga expose. Nah, dalam segitiga expose ini ada 3 variasi ya, 3 variasi. Yang pertama shutter atau kecepatan. Yang kedua aperture. Aperture ini juga kita kenal dengan diafragma. Kemudian lagi ISO. ISO ini seberapa besar gambar itu dibentuk atau terdiri dari seberapa besar dalam satu gambar itu
eh, apa ya, pikselnya itu ada berapa besar nanti itu. Nah, itu semua akan berkaitan dengan exposure atau pencahayaan. Pada saat kita expose, itu seberapa cahaya yang kita butuhkan. Nah, itulah kaitannya yang kita namakan di exposure triangle ini. Baik, untuk pertama, apa itu shutter speed? Ya, shutter speed. Nah, shutter speed merupakan ukuran kecepatan bukaan tutup jendela sensor, atau selama apa sensor terbuka dia menerima cahaya. Nah, ini kalau kita pakai kamera DSLR ya, ini ada bukaan. Ini sebetulnya ini diafragma ini. Tapi seberapa lama dia membuka dan menutup. Cincin ini bisa menutup dan membuka. Kecepatannya diatur di sini, ada tombol-tombol apa namanya, ada toolsnya di sini yang mengatur kecepatan. Dia membuka kemudian dia menutup gitu. Kecepatan shutter diukur dalam satuan second atau detik. Semakin cepat shutter speed, semakin cepat pula sensor menerima cahaya dan sebaliknya. Artinya apa? Contoh ya, shutter speed 1/25. Ini artinya 1/25 detik jendela ini terbuka, yang memungkinkan cahaya itu masuk, mengekspos gambar di sini, di belakang ini. Di belakang ini ada sensor gambarnya nanti. Nah, itu yang mengatur ini secara manual ya. Jendela ini terbuka atau tertutup. Semakin speednya itu, ini kan 1/. Nah, jangan terkecoh ya dengan besar angka pembandingnya ini. Kan ada pembilang, ini penyebut nih yang dibaginya nih. Kalau angka ini kecil, ya 1/25, ini artinya dia besar kan. Nah, artinya kecepatan dia 25 second ini kan lambat. 1/25 second. 1/25 second. Ini lambat ya. Dibandingkan dengan 1/125 second. Celek. Nah, cepat sekali. Bahkan nanti di sini ada 1 per bisa 1000, bisa 2000 gitu. Jadi 1/1000 second umpamanya. Jadi ini sangat cepat sekali terbukanya, kemudian menutup kembali gitu ya. Celek. Nah, kira-kira begitulah gambarannya. Nah, itu kecepatan. Nah, pada kamera DSLR itu seperti tadi ya, digital single lens reflex ya, kecepatan shutter dilakukan secara mekanis atau manual ya, analog tadi, buka tutup jendela shutter. Nah, yang tadi ada tanda panah itu. Sementara kalau pada kamera mirrorless ini artinya tidak ada cermin di sini. Mirror itu kan cermin ya. Lens itu tanpa cermin. Kalau kita lihat dari belakang ya, kamera tadi itu ada jendela
cermin yang menutup dan membuka. Nah, pada kamera mirrorless tanpa cermin itu, maka tidak lagi dia menggunakan jendela seperti diafragma tadi gitu. Tetapi itu dilakukan secara elektrik. Nah, ini ada sensor digital di sini yang mengatur seberapa sih cahaya itu masuk. Itu dilakukan oleh sensor digital di sini. Ada layar ini, layar digital yang mengatur masuknya cahaya itu seberapa gitu. Karena dia menggunakan digital, ini speednya bisa luar biasa gitu. Kalau pada kamera DSLR biasa itu 2000, 4000 itu udah sangat luar biasa. Tapi dengan mirrorless ya, ini dia bisa sampai 1/16.000. Betapa cepatnya ini. Ini bisa menangkap kalau kita memotret apa ya dengan kecepatan tinggi itu peluru ya. Orang menembak gitu, kita bisa menangkap pelurunya itu dalam keadaan dia utuh gitu. Nanti kita bahas tentang hasil dari shutter speed yang rendah dan yang tinggi ya. Nah, pengaruh ini pengaruh di sini nih bukan pencahayaan ya, tapi efek gambar yang akan dihasilkan itu pada kecepatan yang rendah ya. Yang rendah itu dia membukanya lama gitu ya, cekrek lama dia. Jadi kalau ada air mengalir, air kan berjalan ya, bergerak gitu. Itu dia tertutup oleh air yang di belakang lagi, tertutup oleh air yang belakang lagi, tertutup oleh air yang belakang lagi gitu. Jadi kalau objek yang diam, ini akan tetap diam begini ya. Tapi kalau yang bergerak ini seolah-olah dia kelihatan mengalir gitu. Ini pada kecepatan speed yang rendah. Pada speed yang tinggi, efek gambar itu menjadi apa ya? Kita bisa menangkap dia. Ini ada buah yang jatuh ke air itu, celup, seperti mati dia, beku gitu ya. Beku dia di sini, nggak kelihatan kalau ini sedang bergerak gitu. Jadi bisa merekam apa ya, benda yang jatuh dengan kecepatan tinggi. Kita bisa lihat lagi efek pada gambar berikut ya. Ini dua gambar ini, keretanya sama-sama kereta cepat, ini semuanya bergerak ya, dengan kecepatan yang sama 200 km per jam gitu kan. Pada kamera yang menggunakan shutter speed rendah atau low exposure ya, ini bisa menangkap fokus yang bergerak ya, tapi dia tidak utuh. Yang belakang-belakangnya ini itu kelihatan blur ya. Tapi dengan begitu malah kelihatan kalau kereta ini sedang berjalan begitu cepatnya gitu kan. Yang belakang ini kan habis ini. Gitu. Kalau yang ini utuh nih. Ini kameranya diam, objeknya yang bergerak. Nah, ini ya, ini efek dari gerakan ini. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar kereta cepat yang sedang bergerak juga, kecepatannya hampir sama ya, 200 km per jam. Kita menggunakan high exposure
High exposure ini menggunakan speed yang tinggi, umpamanya 1/2000 gitu ya. Itu efek gambar yang didapat, kereta ini bisa tertangkap secara sempurna gitu ya. Semuanya, semua bagian kereta gitu. Nah, tetapi dengan begitu kita malah melihatnya seperti kereta ini nih tidak sedang bergerak gitu. Walaupun kita bisa menangkap semuanya ya secara sempurna, tidak seperti ini kan. Ini belakangnya hancur nih gitu. Tapi di sini enggak gitu. Di sini belakangnya pun kita bisa tangkap. Tapi seperti efeknya efek statis jadinya. Seolah-olah kereta ini sedang berhenti gitu. Padahal ini juga dia sedang berjalan. Kecepatannya juga sama. Gitu. Karena apa? Karena ruang tajam itu, ini kan tajam nih gambar ini ya. Ini juga tajam. Dengan speed yang tinggi, ruang tajam itu menjadi luas. Luas itu artinya dari sini sampai dia ke backgroundnya sana juga dia bisa tajam gitu. Itu efek yang ditimbulkan dari high exposure atau low exposure gitu ya. Efek yang lain hanya pencahayaan, gelap terang gitu. Sudah pasti ya kalau kita menggunakan high exposure ini kesempatan cahaya yang masuk untuk mengekspos gambar ya itu semakin sedikit karena dia cepat menutup kembali gitu. Artinya apa? Dengan cahaya, intensitas cahaya yang sedikit, maka gambar yang dihasilkan itu lebih gelap. Begitu juga sebaliknya kalau kita menggunakan low exposure, karena cahaya yang masuk itu banyak, otomatis gambar yang dihasilkan menjadi lebih terang ya. Nah, bagaimana cara kita setting ya untuk kita coba-coba ya kan, apa sih shutter speed itu. Nah, bagaimana cara menggunakannya pada smartphone ya. Nah, ini dia. Jadi ini pada layar utama, ini kan ada tools kamera ya. Pertama ini dulu kita aktifkan ya. Kita aktifkan ini. Nah, kemudian akan di sini ada beberapa mode nih. Ya, kita ada foto, ada video, ada macam-macam di sini. Pilih mode Pro. Di sini ada nanti Pro. Ya. Pilih mode Pro. Ya. Kemudian di sini ini ada kodenya S. S itu speed ya. Speed itu 1 per berapa gitu. Nah, ini dia. Pada gambar B ini ya, speednya kita bedakan dengan A. Kalau A ini kita pakai speed berapa ini? 20 ya. 20. Speednya rendah. Sehingga intensitas cahaya yang masuk itu lebih banyak. Jadi gambarnya lebih terang. Nah, sedangkan pada gambar B ini kita menggunakan speed 1 per 100. Karena intensitas cahayanya itu lebih cepat ya, artinya lebih sedikit kan cahaya yang masuk karena cepat tertutup kembali. Maka gambarnya karena sedikit cahaya yang masuk, maka dia lebih gelap kalau kita bandingkan dengan A. Dari intensitas cahaya yang masuk pada speed rendah akan memberikan kesempatan cahaya yang masuk lebih banyak,
sehingga gambar lebih terang. Sedangkan pada speed tinggi, cahaya yang masuk lebih singkat atau lebih sedikit sehingga gambar lebih gelap. Nah, itu apa namanya, penggunaan mode atau fitur shutter speed pada kamera yang ada di smartphone ya. Nah, teman-teman harusnya segera saja mencoba-coba gitu. Bagaimana efek cahayanya, bagaimana efek gambar pada objek yang bergerak gitu. Ini kan statis nih objeknya, yang tadi itu bergerak ya kan. Efeknya seperti apa, pencahayaannya jadi seperti apa hasilnya. Coba lagi umpamanya dengan speed yang lebih tinggi. Ya, pastinya dia lebih gelap. Nah, kalau mau tahu itu jangan jangan pasang itu di auto ya, tapi di mode pro. Nah, ini gelang speednya kita bisa atur. Pada beberapa kamera mungkin berbeda caranya, tapi itu tinggal dinaik turunkan saja pada tampilannya. Nah, pada intinya ini yang ada kode S-nya itu adalah speed. Nah, pencantuman angkanya itu 1 per. Nah, itu yang menunjukkan speed ya. Baik, itulah kecepatan kamera menangkap objek. Kita maju lagi pada aperture ya. Aperture itu kita kenal juga dengan diafragma. Ya. Kodenya F, ya, kodenya F. Ya. Diafragma atau bukaan lensa. Nah, ini nih bentuknya seperti ini nih. Tadi kan kita lihat ya di kamera DSLR ya, bentuk jendelanya seperti ini. Nah, ini bukaan yang besar, dia terbukanya besar. Nah, di sini angkanya kecil. Nah, ini jangan terkecoh ya. Kalau dia angkanya kecil berarti dia membuka lebar gitu ya. Kalau dia angkanya besar, F-nya ini per-nya ini angkanya besar, dia bukaannya ini kecil. Ya. Aperture atau bukaan lensa adalah ukuran seberapa besar atau kecil terbukanya iris atau diafragma lensa yang diukur dengan F number, F kemudian ada angka di sini ya. Nah, contoh ini aperture f2 ini memiliki bukaan lensa yang lebih besar dibandingkan dengan f22 ya kan. Oke, yang menarik semakin kecil angka F yang tertera, maka semakin besar juga bukaannya. Oke, sudah tadi. Oke, berikutnya kita lihat lagi masih tentang aperture. Nah, ini pengaruhnya terhadap gambar yang dihasilkan apa sih gitu. Ya. Besar kecilnya bukaan ini berpengaruh pada hasil gambar yang didapatkan. Semakin besar bukaan, tadi ya angkanya kecil ya, maka akan mempengaruhi dua hal. Ya. Yang pertama, gambar yang dihasilkan akan lebih terang karena jumlah cahaya yang masuk semakin banyak. Ya pasti dong, karena bukaannya jendelanya terbuka besar, maka cahaya yang masuk itu semakin banyak, gambar akan semakin terang.
Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian pengaruhnya selain cahaya tadi ya, gelap terang, juga terhadap depth of field atau ruang tajam. Ruang tajam artinya seberapa jauh ruang fokus ya, fokus dari objek ya, objek yang menjadi fokus kita nih, ruang fokusnya seberapa, itu namanya ruang tajam atau depth of field ya. Nah, semakin besar bukaan, berarti F-nya angkanya kecil tadi ya, 2 lah contohnya. Kita lihat F2, ini dia, bukaan 2. Kita bandingkan dengan F8, ini ya, gambar ini F8 ya. Nah, F2 bukaan besar ini membuat ruang tajam dari fokus ini ke belakang, ke background, dari objek ke background ini sempit. Artinya begitu dia bergeser, backgroundnya ini udah nggak fokus lagi gitu. Bedanya dengan F8 ya. Bunga ini yang menjadi fokus objek ya, dengan background pagar ini, pagar kayu, ini sama-sama fokus gitu. F8 memungkinkan itu ya. Ruang tajam menjadi lebar atau luas, atau dia sampai ke background gitu ruang tajamnya. Terbukti background juga tajam atau fokus gitu. Pada exposure bukaan yang lebih besar atau angkanya lebih kecil ya. Nah, ruang tajam atau depth of field ini semakin sempit. Jadi antara bunga ini yang menjadi objek dengan background itu terpisah dia. Background menjadi hancur, ya, blur, atau bahasa kerennya bokeh ya, blur dia. Nah, yang fokus, yang tajam hanya bunga ini saja gitu. Nah, nanti kita lihat selain ruang tajam tadi juga pencahayaan ya. Dengan bukaan yang besar atau angka yang kecil ini, gambar akan semakin terang. Nah, bagaimana cara menggunakan fitur aperture atau diafragma pada smartphone ya. Pertama, aktifkan tool kamera. Ini tools kamera ya. Setelah kita aktifkan, nah kita lihat pada mode foto ya. Kita klik mode foto, kemudian nanti akan muncul gambar seperti ini, seperti diafragma tadi ya, bulat tadi ya. Ini di sini kelihatan sekali. Ini kalau diperbesar. Nah, bagaimana menggerakkan, membuka atau menutup? Nah, umpama ini fokusnya ini touch ini umpamanya ini ada K ya, huruf K atau J ini yang jadi fokus ya. Maka di sini ada seperti tombol untuk menaik turunkan, membesar kecilkan bukaan atau bukaan diafragma atau ukuran F tadi ya. Semakin bukaannya besar ya, seperti ini gambar yang di bawah ini ya, cahaya yang masuk semakin banyak. Nah, ini bukaannya lebih kecil, jadi cahayanya sedikit lebih gelap ya. Nah, ini saya tidak
menggunakan background atau foreground. Jadi pada foto-foto yang semacam ini saya tidak perlu backgroundnya, jadi yang saya perlukan hanya pencahayaan saja gitu. Tapi yang tadi itu ada efek-efek objek maupun background. Jadi pada foto-foto wajah ya, wajah manusia, biasanya seringkali kita ingin expose atau ingin kita tampilkan dia lebih mencolok dari backgroundnya, maka kita gunakan bukaan yang besar supaya backgroundnya itu bokeh atau blur, sehingga wajah itu bisa mencolok tampil gitu loh. Nah, itu efek yang akan ditimbulkan oleh bukaan seberapa besar bukaan diafragma atau aperture ya. Tadi cara settingnya sudah. Nah, ini juga silakan teman-teman mencoba variasi-variasinya, bukaan seberapa, hasil gambarnya bagaimana, efek bokehnya seberapa, efek blurnya seberapa gitu. Silakan teman-teman coba ya. Nah, berikutnya lagi ini tentang ISO. ISO itu pada kamera-kamera manual sebelum ada kamera DSLR, kamera digital itu menggunakan ini nih, film-film seluloid ya. Dulu namanya ASA. Kalau kita lihat film-film ada Kodak, ada Ilford, ada Fuji, itu ASA 100 atau ASA 400, ASA berapa, nah itu ukurannya. Nah, apa sih ASA itu? Atau sekarang di kamera digital itu kita kenal dengan ISO ya. Definisi ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi settingan ISO, maka semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Nah, ini saya ilustrasikan dengan menggunakan film seluloid ya zaman dahulu. Ini hanya untuk memudahkan saja. Pada satu frame film yang diekspos ini ya akan ada atau terdiri dari ini korel-korel ini ya, lapisan-lapisan korel ini menutupi penuh frame ini ya. Ukurannya ada yang besar seperti ini, ada juga yang kecil-kecil seperti ini ya. Nah, bagaimana yang besar dan bagaimana yang kecil? Nah, kalau yang besar-besar ini, umpamanya satu frame ini tertutup oleh lapisan yang terdiri dari korel yang besar-besar ini. Segini satu frame ini, ya kan? Nah, lapisan ini akan terekspos atau terbakar ketika ada cahaya yang masuk. Ya. Cahaya yang masuk ini intensitasnya ada yang cahaya minim, ada yang cahaya yang maksimal ya, cahaya yang sedikit atau cahaya yang banyak. Pada film dengan korel yang besar-besar ya, dengan adanya dia kamera cahaya yang masuk sedikit, nah dia sudah membakar sebegini besar ya, sebegini besar gitu. Maka dia kamera cahaya sedikit saja ini sudah terbakar semuanya segini gitu. Artinya ISO yang besar ini dia sangat sensitif terhadap
cahaya yang masuk gitu. Jadi ukuran ISO adalah ukuran sensitivitas. Nah, itu di convert ya, atau diilustrasikan kalau dengan sensor digital yang tidak pakai film lagi, itu kita mengenalnya sekarang pixel lah gitu ya. Ada pixel yang kecil-kecil gitu. Seperti ini ada pixel yang besar. Nah, kalau pixel yang besar, ISO besar itu pixelnya dia besar-besar seperti ini, sensitif terhadap cahaya. Kebalikannya begitu. Korel yang kecil-kecil ini dia membutuhkan cahaya yang lebih banyak untuk bisa membakar seluas frame ini gitu. Mengekspos seluas satu frame ini, satu frame gambar, karena dia cahayanya pixelnya kecil-kecil atau korelnya kecil-kecil, sehingga dibutuhkan cahaya yang banyak gitu. Nah, kira-kira itu gambarannya. Kalau film seluloid ini itu lapisan korel ya. Kalau digital itu bentuknya pixel. Nah, efek terhadap gambar apa? Gitu. Efek terhadap gambar dengan menggunakan ISO yang tinggi, maka gambar yang gelap pun itu akan terlihat dia lebih terang kalau kita menggunakan ini gitu. Tapi ada juga kelemahannya ya. ISO yang besar ini menjadikan pixelnya itu jadi besar-besar, kasar ya. Kalau gambar itu kita perbesar, maka kelihatan sekali gambar itu akan seperti gambar yang pecah ya. Kalau dia menggunakan ISO yang kecil, kalau gambarnya dia sudah bagus, walaupun diperbesar, cahayanya cukup umpamanya, walaupun dia diperbesar, tapi tetap saja dia halus gitu, bagus. Nah, itu kelemahan dan kelebihannya. Ukuran ISO adalah ukuran lapisan yang melapisi film seluloid pada mode digital, sama dengan ukuran pixel. Nah, pada settingan ISO yang besar, cahaya yang minim sudah mampu membakar atau mengekspos film. Tapi pada efek gambar yang terekspos berukuran besar-besar atau kasar ya, sehingga jika gambar diperbesar akan tampak pecah atau noise, kasar gitu. Begitu sebaliknya. Kalau dia ukurannya kecil-kecil, dia akan lebih halus gambarnya. Nah, bagaimana membuat settingan ISO itu pada smartphone ya. Pertama, sekali lagi kita aktifkan mode kamera ya, atau fitur kamera atau tools kamera. Nah, dalam kamera ini ada beberapa mode. Kita pakai mode Pro lagi, mode Pro. Kemudian gunakan ISO. Nah, ini sini ada tulisan ISO gitu. Pada kamera pada smartphone lain juga ada ya, kalau kita kita gunakan mode Pro, itu nanti akan muncul. Kita cari aja dia ISO-nya seberapa. Nah, ini ukurannya gelangnya. Kalau ini diputar gelangnya, di sini menunjukkan ISO 100 ya. Ini angka 100. Maka di sini juga nanti akan tertulis 100 ISO-nya. Nah, kalau kita expose atau kita jepret gitu, bedanya dengan kita menggunakan ISO yang 800 ini ISO 800. ISO 800 ini lebih sensitif terhadap cahaya. Ini intensitas cahayanya sama ini,
antara gambar atas dengan gambar bawah ini sama intensitas cahayanya. Tapi gambar yang ditimbulkan karena sensitivitasnya lebih besar, ISO yang tinggi, maka cahayanya dia lebih terang gitu. Nah, ISO yang 100 ini dia lebih gelap karena dia membutuhkan cahaya yang lebih banyak lagi. Kalau dia mau cahayanya lebih banyak, walaupun ISO-nya 100, kasih speed yang rendah. Speed yang rendah itu memungkinkan cahaya yang lebih banyak itu masuk. Gitu. Kemudian buka F-nya lebih besar, tadi seperti 2 atau bahkan ada juga yang 1,4 atau 1,1 ada juga gitu. Itu memungkinkan cahayanya lebih banyak juga gitu. Nah, walaupun ISO-nya berbeda, tapi ini dia bisa terang juga gitu. Nah, itu tergantung kebutuhan kita. Apakah kita ingin mengekspos background? Nah, tadi ada efek yang ditimbulkan ya. Apakah ada hubungannya dengan speed? Objek kita ini bergerak atau tidak gitu. Nah, intinya semua fotografi itu 3 tadi. Ya, exposure triangle ya. Ada speed, shutter speed ya. Ada diafragma atau aperture, ada ISO. Nah, hanya itu saja. Fotografi itu bagaimanapun ya, efek-efek cahaya yang ditimbulkan atau efek gambar yang ditimbulkan sangat tergantung pada 3 hal itu. Nah, saya berharap teman-teman bisa mencoba lebih sering ya. Terus terang waktu saya belajar fotografi itu masih dengan kamera analog, masih pakai film yang seperti tadi gitu. Jadi film itu harus dibeli ya. Kalau sudah diekspos itu tidak bisa dipakai lagi ya. Jadi kalau diekspos dia gagal atau under atau over cahayanya, itu maka dia jadi tidak berguna gitu. Nah, pada kamera digital ini lebih mudah. Ketika gagal itu terjadi under exposure atau over exposure, itu tinggal delete saja gitu, tinggal delete ya, cepret lagi gitu, expose lagi gitu aja bolak-balik gitu. Kalau kalian tidak mau belajar dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah ada, itu betapa sayangnya gitu ya. Saya kira itu penjelasan saya tentang ISO, aperture, dan yang pertama tadi tentang speed atau shutter speed. Sekali lagi, fotografi itu hanya 3 variasinya, hanya itu. Menggunakan kamera manual, menggunakan DSLR, juga menggunakan smartphone bahkan, itu hanya 3 itu variasinya. Gitu. Banyak orang menggunakan smartphone untuk membuat foto ya, tapi saya kira tidak sampai 10% yang memahami ini ya. Jadi teman-teman termasuk orang-orang yang beruntung ya, harus bersyukur. Bersyukur bahwa mengetahui ini gitu. Ah, itulah gunanya mempelajari fotografi modern ya. Kita menggunakan smartphone. Ya, dalam keterbatasan kita tidak boleh menyerah. Baik, itu saja. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Nanti akan saya jawab dengan video maupun dengan fasilitas yang lain. Ya, demikian penjelasan saya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.